Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti, dengan saya Rio di sini. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi panduan cara kolaborasi project dengan menggunakan GitHub ya. Oke, yang pertama kita lakukan di sini adalah kita perlu membuat projectnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sarankan teman-teman menggunakan template yang ini ya, biar nggak perlu teman-teman buat projectnya dari awal. Jadi caranya adalah silahkan kunjungi link ini, github.com/balinux/template strip tugas. github.com/balinux/template tugas. Nah, kalau teman-teman sudah mengaksesnya, nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, silahkan diklik bagian kode ini, HTTPS, lalu ini bagian link ini di copy aja. Tujuannya apa? Kita akan menggunakan project ini untuk membuat, kita akan menggunakan template ini ya untuk membuat project atau memulai projectnya teman-teman masing-masing. Ini tugas kelompoknya. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu buka terminal. Caranya kalau di Windows silahkan buka Laragon-nya. Terus ada menu terminal di Laragon. Setelah itu boleh teman-teman klik aja. Nah, nanti kalau nggak salah ya teman-teman akan mengarah ke www ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan di laptop ini karena menggunakan sistem operasi Linux, saya akan gunakan di tempat tertentu, yaitu di Laravel. Nah, nanti kalau sudah buka klik terminalnya terus di www, maka selanjutnya teman-teman silahkan jalankan perintah ini ya, git clone ini. Nah, git clone pasti ya, sorry kok ada sama dengan saya hapus dulu. Git clone, saya kontrol paste. Nah, terserah kasih nama apapun ya projectnya, sebelah kanan spasi. Nah, di sini ada mau project, misalkan projectnya adalah wisata Lombok Timur atau apalah nama projectnya. Nah, saya akan coba bikin project dengan nama bengkel ya. Oke, ini sudah ada rmrf. Bengkel udah ada kayaknya. Oh, ini udah ada. Saya hapus dulu. rmrf bengkel 2 juga. Oke, sekarang saya akan clone ulang. Git clone git clone URL-nya baru nama projectnya ya. Nah, di sini dia akan proses cloning into bengkel. Nah, jadi template tadi sekarang sudah ada di laptop ini dengan nama bengkel. Nah, selanjutnya apa yang teman-teman lakukan? Silahkan jalani composer install. Sebelum melakukan composer install, silahkan pindah dulu ke dalam projectnya ya, yaitu bengkel. Cara pindahnya itu dengan cd, change directory, atau pindah folder ke bengkel. Nah, ini kalau sudah masuk ke bengkel, baru jalani composer install. Nah, ini akan tergantung dengan internetnya teman-teman ya. Di sini saya sudah melakukan composer install, habis itu npm run install. npm install ya, bukan npm run install, npm install, terus npm run build. Nah, kalau sudah selesai tahap yang tadi, ada composer install, ada npm install, ada npm run build. Selanjutnya silahkan teman-teman upload project ini ke GitHub. Oke, sekarang saya akan coba upload ke GitHub ya. Saya akan buka VS Code-nya dulu. Nah, kita nggak akan menggunakan command line. Saya akan buka VS Code. Di sini saya gunakan anti gravity ya. Anti gravity. Saya coba cari file, open folder. Saya cari projectnya yang bengkel ini. Saya buka. Oke, sudah ya. Oke,
Ini masih menggunakan Git saya, teman-teman. Selanjutnya, silakan kita hapus dulu Git yang sudah ada menggunakan Ctrl J atau atau kembali ke terminal yang ini, gunakan perintah rm -rf .git. Nah, kita harus hapus dulu Gitnya ya. Nah, sekarang coba kita reload. Oke. Di sini sudah disuruh untuk initialize repository-nya atau memulai repository baru ya. Oke. Sekarang saya akan upload project ini ke GitHub ya. Caranya yaitu initialize initial commit. Nah, saya publish. Nah, ini otomatis dia akan menggunakan bengkel ya, karena nama projectnya bengkel. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita pilih yang public aja ya. Oke, ini adalah proses uploadnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa buka GitHub-nya sekarang. Nah, di akun Balinux sudah ada bengkelnya, project bengkel. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan undang timnya ya. Jadi ini yang melakukan tahap pertama ini adalah ketua timnya dulu. Selanjutnya undang timnya dengan cara di bagian setting ini, kolaborator. Nah, biasanya teman-teman diminta ini ya, verifikasi dulu. Kalau di sini saya sudah verifikasi sebelumnya, jadi nggak perlu verifikasi ulang. Nanti kode verifikasinya akan dikirim melalui email gitu. Nah, selanjutnya saya akan menambah anggota timnya saya. Nah, misalkan anggota tim saya di sini adalah sebuah akun GitHub lain yang bernama IoT. Oke, saya akan undang dia ke dalam project ini. Jadi caranya adalah di bagian setting ini, di dalam project bengkel itu, klik bagian setting pojok kanan ini, setting. Terus di bagian kolaborator yang ini. Nah, selanjutnya kita perlu tambah add people ya, tambah orang. Add people. Nah, baru masukkan namanya. Saya coba undang IoT. Nah, ini dia IoT. Add IoT. Nah, saya sudah mengundang satu orang. Nah, silakan teman-teman undang timnya. Kalau timnya 3 orang lagi ya undang 3 orang nih ya ke dalam project ini agar mereka bisa kontribusi. Nah, selanjutnya di user yang diundang atau orang yang diundang, silahkan cek emailnya ya. Cek emailnya. Biasanya ada email masuk ya, kalau nggak salah. Biasanya ada email masuk. Coba saya refresh. Nah, ini ada email undangannya dari Balinux mengundang kamu untuk join di repository untuk bengkel. Oke, di sini saya coba buka. Ini berarti yang terbaru, ini pesannya. Nah, kita lihat invitation-nya. Nah, kalau ada muncul seperti ini, tinggal di accept aja. Nah, otomatis kita juga sekarang sudah ada di project bengkel ini, teman-teman, gitu. Nah, selanjutnya teman-teman yang sudah diundang, nanti apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah sama seperti yang dilakukan oleh ketuanya tadi. Oke, sebelumnya kita kembali ke ketuanya dulu ya. Di ketuanya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu setup projectnya dulu. Misal di sini kita perlu jalankan perintah buka VS Code ya. Kita udah buka VS Code dan kita perlu environment-nya, setup environment-nya. Nah, ini dia. Jadi klik kanan atau pakai keyboard aja, Ctrl C terus Ctrl V. Nah, sudah
nanti akan muncul sebuah file baru ya, namanya env. Nah, env spasi copy.example ini silahkan di rename aja, diubah namanya. Nah, kita rename dia menjadi env saja. Nah, jadi env example kita copy akan berubah jadi env saja setelah kita rename. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah dengan cara sebelumnya, kita perlu mengubah ini menjadi MySQL. Nah, terus kita ini kita uncomment dulu gitu. Terus selanjutnya kalau di Laragon silahkan teman-teman sesuaikan aja dengan nama projectnya. Misalkan nama projectnya bengkel, ya udah kasih aja di sini bengkel. Nah, karena ini di Linux, kayak coba sesuaikan dengan database dulu ya, tabel plus. Misal saya akan username-nya root, passwordnya apa ya, saya lupa, root secret kalau nggak salah. Nah, misal saya namanya juga bengkel. Nah, selanjutnya coba buka terminal di ini aja. Nah, kalau teman-teman yang di Windows jangan gunakan PowerShell ya, sering bermasalah, gunakan CMD aja. Nah, karena saya di sini menggunakan Linux, otomatis dia menggunakan bash, ZSH dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya coba lakukan php artisan migrate. Oke, sepertinya saya ada masalah. Oh iya, salah portnya 3307. Nah, di Linux ini saya perlu ganti ya 3307. Kalau teman-teman nggak perlu diganti, tetap aja 3306. Saya ulangi, php artisan migrate. Nah, di sini karena belum ada database bengkel, jadi saya perlu nambah dia. Jadi saya pilih yes aja. Nah, sekarang kita perlu cek, buka HDSQL-nya teman-temannya. Silahkan buka HDSQL-nya. Nah, nanti otomatis di sana teman-teman akan menemukan, teman-teman akan menemukan database yang teman-teman gunakan. Kalau di sini misalkan saya bengkel ya, saya open dulu. Oke. Nah, ini dia database bengkelnya saya. Di sini ada beberapa tabel. Nah, selanjutnya nanti di timnya harus menyesuaikan juga. Nah, di timnya harus menyesuaikan juga environment-nya seperti apa. Nah, misal di timnya nanti masing-masing tinggal di clone aja nih projectnya. Misalkan project ini si IoT, misalkan di IoT, di akun IoT ini. Nah, misalkan nih di akun yang berbeda ya, misalkan teman anggota timnya dia akan melakukan hal yang sama, dia akan clone dulu. Misalkan dia nggak clone di. Nah, nanti timnya otomatis seperti biasa buka Laragon dulu, terus ketik terminal, nanti akan diarahkan ke www ya. By default akan diarahkan ke www. Selanjutnya git clone. Nah, kalau timnya nggak perlu mengubah apa-apa ya, langsung aja. Ini agak error, tipu dikit. Git clone, nah langsung aja dipaste. Nah, nggak perlu bikin project name-nya lagi ya teman-teman ya, kalau anggota timnya. Kok pakai sudo ini. Nah, coba kita buat. Nah, di sini dia akan otomatis membuat project bengkel ya. Nah, kalau yang tadi saya buka menggunakan anti gravity, kalau yang ini saya buka menggunakan VS Code misalkan. Saya pindah dulu ke projectnya, cd bengkel. Terus seperti biasa Composer install di timnya ya, ini di anggota timnya. Terus npm install, npm run build. Nah,
Kalau anggotanya cukup melakukan hal itu saja. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Anggota timnya perlu membuka projectnya. Misal saya buka ya, pakai code VS Code. Nah, di sini saya akan buka projectnya menggunakan VS Code. Saya open folder. Lokasinya ada di home. Kalau teman-teman di Laragon www ya. Di sini saya taruh dia di home, mana dia ya? Bengkel. Nah, misalkan saya coba jalankan ya. Kalau teman-teman untuk menjalankan, oh ya, saya perlu melakukan migrate juga ya. Selanjutnya di anggota timnya sama seperti yang tadi, lakukan update di environment-nya. Nah, di sini, ini saya coba close dulu. env-nya juga disamakan, di copy, terus di paste ya. Nah, terus di rename lagi, ini di anggotanya. Nah, selanjutnya di anggotanya juga perlu melakukan update ini, MySQL. Terus ini di uncomment juga. Terus yang lain disamakan juga ya, misalkan nama databasenya bengkel ya bengkel aja. Terus yang lainnya dibiarkan. Tapi karena saya menggunakan Linux, di sini ada perubahan sedikit, yaitu port yang saya gunakan 3307, jadi jangan diikuti yang ini. Passwordnya adalah root secret. Oke. Nah, otomatis nanti di project ini dia sudah bisa menggunakan projectnya. Oke, sekarang kita pindah ke admin dulu, ketuanya. Kita akan coba jalankan. Nah, kalau teman-teman di Linux, di Windows tidak perlu mengikuti ini, silahkan buka aja Laragon ya. Misal ini ketuanya menjalankan, udah membuka Laragon dan jalankan aplikasinya ya. Nah, saya akan coba jalankan di sini di lokal. Saya gunakan cara ini. Coba saya buka dulu, klik. Oke, kalau ada error seperti ini, no application encryption key has been specified. Silahkan ke terminalnya dulu yang tadi ya. Jalankan perintah php artisan keygenerate. Oke, kalau sudah seperti itu, buka Laragonnya lagi, buka projectnya lagi, tinggal di refresh aja ya. Kalau di Linux saya perlu jalanin ulang. Mana dia? Kok menghilang? Di sini aja deh. Nah, localhost 8080. Nah, sudah ya. Jadi ini tinggal saya lakukan register gitu kan. Ini kalau saya tekan register sudah ada muncul. Saya tekan login sudah ada muncul. Nah, misalkan untuk ininya sekarang timnya ya. Timnya juga harus melakukan hal yang sama. Misalkan ini yang punya timnya ya, ini punya timnya. Saya coba jalankan PHP Artisan Serve. Kalau timnya nanti silahkan buka Laragon seperti biasa, buka project yang menggunakan Laragon. Nah, di sini saya coba eksekusi. Nah, errornya sama ya. Nanti timnya juga akan mengalami error yang sama seperti ini. No application encryption key. Nah, caranya adalah PHP Artisan keygenerate juga. Saya jalanin servernya ulang. Saya reload. Nah, anggotanya juga akan mendapatkan hal yang sama ya. Misalkan saya buat akun ya. Saya buat akun misalkan Balinux. gmail.com 123456781 123456778. Oke, ini di anggotanya sudah bisa login ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba juga di
di apa namanya, di ketuanya juga harus melakukan hal yang sama. Jadi dia harus melakukan register ya. Iya, register juga. Karena servernya berjalan di laptop masing-masing, jadi database-nya tidak sama ya. Tapi migration-nya sama semua nanti. Nah, coba saya login di sini. Kok ada login with passkey ya? ariel.juniantara@gmail.com. Nah, oke. Ini di tampilan. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana sih caranya kolaborasi ya, teman-teman ya. Kita akan coba bagaimana cara kolaborasi. Saya akan coba matikan dulu. Sorry, mana dia? Data. Nah, misal di timnya saya akan mengupdate sebuah kode ya. Misalkan di sidebar. Nah, sekarang bagaimana kita kolaborasi? Nah, misalnya ini di anggotanya, misalkan, sorry, saya perlu login dulu. Oke. Nah, misalkan di anggotanya, di anggotanya saya mau menambah sidebar misalkan. Mana codingannya tadi? Oke, saya akan geser ke sini dulu. Nah, di anggotanya misalkan saya mau update sidebar ya. Misalkan sidebar ini yang warna coklat ini adalah di laptop anggotanya. Misalkan saya mau nambah sidebar, misalkan sidebar itu di sini, misalkan saya mau tambah ini sidebarnya, saya mau tambah misalkan kategori saya simpan, kategori. Oke, di sini saya reload. Nah, di sini ada menu kategori ya. Nah, ini tidak akan muncul di di punyanya laptopnya si ketua atau laptop kita ya, laptop tim kita yang lain. Kenapa? Karena kita belum update di GitHub ya. Nah, caranya adalah kalau teman-teman sudah mengupdate sebuah fitur atau mengupdate sebuah project dan ingin mengirim hasil editnya itu, hasil perubahannya itu ke temannya, caranya itu kalau sudah dijalankan, kalau sudah diubah kodenya, sudah dites, sudah nggak bermasalah, terus caranya adalah silakan ke bagian gitnya itu, di commit misalkan update sidebar menambah kategori. Nah, misalkan seperti itu. Nah, saya commit aja, saya naikkan dulu ya, ini saya udah kasih commit, saya commit. Nah, nanti akan ada kelihatan nih kelihatan kalau saya ada update commit ya. Sebentar, kayaknya saya ada perlu ini dulu. Oke, ini sudah di-commit oleh IoT ya. User IoT sudah di-commit. Nah, ya itu mailnya tuh yang Hamzan Wadi. Nah, selanjutnya saya akan coba submitnya. Saya akan coba kirim perubahannya ke GitHub. Nah, kalau sudah kalau sudah selesai seperti itu, kita coba cek di GitHub-nya. Di sini mana dia ya? Nah, di project bengkel ini akan ada update dari IoT ya, bukan Balinux. Nah, ya di sini IoT sudah mengirim data perubahan baru ke repository. Apa perubahannya? Bisa diklik commit-nya. Perubahannya adalah menambah sidebar ya. Kelihatan di sini. Nah, lalu bagaimana caranya kalau di laptop teman kita yang lain, misalkan untuk mengupdate projectnya yang sudah diupdate oleh teman kita tadi.
Nah, saya coba kasih contoh, misalkan saya jalankan di laptop saya karena di sini Linux. Saya pakai port berbeda, misalkan 6081. Nah, ini adminnya ya. Yang ini kliennya, maksudnya itu yang ini timnya, yang ini ketuanya. Ketuanya kalau kita cek juniantara@gmail.com. Nah, kalau di ketuanya belum ada ya, belum ada menunya. Kalau di anggotanya yang sudah mengupdate tadi sudah ada. Nah, bagaimana caranya kita update sekarang di kliennya, maksudnya itu di laptop teman yang lain atau ketuanya. Nah, caranya adalah gampang sekali. Di bagian sini, bagian git ini, silahkan bagian titik 3 ini, klik aja bagian pull ini ya. Ada pull. Nah, otomatis ada update dari si teman kita tadi. Dia mengupdate apa? Dia mengupdate sidebar. Nah, kelihatan nih. Nah, kita sudah pull tadi ya. Kita sudah pull dengan cara mengklik titik 3 di sini di bagian git ini ya, git terus bagian titik 3 ini pull. Ini di close saja dulu. Ini udah kelihatan update-nya apa aja. Nah, selanjutnya kita cek sekarang apakah sudah terupdate ya. Nah, ini kan tadi untuk tim yang sudah mengupdate dia sudah ada kategori, ketuanya belum. Nah, sekarang karena kita sudah pull harusnya sudah ada. Kita refresh. Nah, sudah ada sekarang. Nah, jadi mau sesama anggota sekarang versinya sudah sama, update-nya sudah sama, fiturnya sudah sama. Nah, begitu terus ya. Kalau ada update dari ketua, silahkan push ke GitHub dulu, baru anggotanya yang ngepull atau anggota yang lain juga ikut ngepull. Nah, terus anggota lain juga ikut kontribusi. Nah, nanti kolaborasinya bagaimana? Saya sarankan lebih baik by fitur aja. Misalkan ada yang bikin fitur kategorinya, ada yang bikin fitur ininya, atau bisa aja by ininya, sub fiturnya. Misalkan kayak kategori ada fitur create, si A bikin fitur create-nya, si B fitur index-nya, si C bikin fitur update-nya atau edit-nya, si D misalkan bikin fitur delete-nya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, kolaborasinya, cara mengclone-nya juga. Nah, silahkan dicoba aja, jangan sampai terlambat ya teman-teman ya. Kalau memang ada yang dibingungkan, silahkan kontak saya aja di grup. Dan itu aja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.